semoga adik-adik masih dalam keadaan yang sehat dan masih merasa luar biasa untuk kita hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, kita karena mau mulai ibadah, jadi aku mengundang adik-adik untuk cari tempat duduk yang nyaman untuk beribadah. Terus gak boleh rebahan-rebahan ya, aku tahu nih yang suka rebahan-rebahan nih di rumah nih ya. Gak boleh sambil rebahan, kita ambil sikap duduk yang baik. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik untuk memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini, dan sekarang kami ingin menjalankan ibadah. Berkatilah kami agar kami dapat menjalankan ibadah ini dengan baik, dengan tidak bermain-main. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Sungai Sukacitamu. Kita bangkit berdiri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukaku, cintaku penuh. Kita angkat sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur
berdiri, kita mau angkat pujian dalam nama Yesus. Kita harus kayak pemenang ya nyanyinya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, nah kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Jadi kita bersatu di dalam doa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk tadi puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan tadi bisa menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Bapa, dan bukan untuk kemegahan hati kami saja. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami, supaya semua firman yang Tuhan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan cerita mengenai Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, sebelum kita mendengarkan kisahnya, kita akan membaca terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Oke, kita baca sama-sama ya yang ada di layar. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada 2 orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kepada orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, syukur kepada Allah. Simon adalah seorang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa buli berisi minyak wangi. Perempuan itu menangis dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus lalu diusap dengan rambutnya. Perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesi minyak wangi. Simon berkata dalam hatinya, "Jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti tahu dia siapa perempuan ini." Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Ada 2 orang yang meminjam uang dan besoknya mereka harus mengembalikannya. Orang yang pertama itu pinjam 500 dinar, sedangkan orang yang kedua pinjamnya lebih sedikit 50 dinar. Nah, ketika besok tiba, ternyata kedua orang ini, baik yang pinjam 500 dinar maupun yang pinjam 50 dinar, tidak punya uang untuk mengembalikannya. Kemudian karena belas kasihnya, sang pemilik uang bilang, "Ya sudah, hutangnya dihapus saja. Mereka tidak perlu lagi mengembalikan uangnya." Tuhan Yesus kemudian bertanya sama Simon, "Simon, kalau menurut kamu, dari orang yang pinjam 500 dinar dan orang yang pinjam 50 dinar, mana yang paling sayang sama orang yang menghapuskan uang itu?" Kemudian Simon menjawab, "Orang yang pinjam lebih banyak dong Tuhan." Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Betul." Terus dia bilang sama Simon, bahwa Simon itu gak seperti si perempuan ini menyambut Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus tahu kalau ternyata perempuan ini adalah perempuan berdosa ya adik-adik ya. Dan dia memang yang dosanya paling banyak. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada Simon bahwa siapa yang mengasihinya banyak, ia juga akan diampuninya sama banyaknya, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus pun mengampuni dosa perempuan itu. Kalau di ayat Alkitabnya tadi dibilang ya, kalau misalnya imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sorry, di ayat 50 tadi. Nah, gitu adik-adik. Ini kisahnya menarik ya. Ada 2 hal nih yang mau Kakak Karen garis bawahi. Yang pertama, kalau dari cerita tadi, Tuhan Yesus itu tahu loh apa yang ada di pikiran. Ya gak sih? Dari pembacaan firman Tuhan tadi kan, maupun di saat di komiknya itu, sebenarnya Simon ini lagi kayak menggerutu ya. Menggerutu, tapi yang menariknya menggerutunya gak diomongin, tapi dalam hati. Kalau katanya orang Jawa batin gitu ya. Jadi ngomong dalam hati bahwa dia bingung, ini ngapain nih ada perempuan berdosa, kok dia berani-beraninya malah menyambut si tamu, malah menyambut Tuhan Yesus gitu kan. Kok dia berani-beraninya. Yang kedua itu adik-adik, di sini sangat menarik bagaimana mungkin kita seperti Simon itu suka membanding-bandingkan bahwa dia ini kan lebih berdosa dibanding saya. Kita kadang mungkin ngerasa suka paling suci adik-adik ya. Mungkin kalau di sekolah tuh seperti apa ya, misalnya kita tahu bahwa teman kita ini ada yang suka mencontek gitu ya. Terus kita menghakimi dia bahwa dia ini tuh adalah orang paling berdosa. Terus harusnya dia itu dihukum, hukuman yang berat kalau di sekolah. Misalnya dia harusnya distrap, diapain kayak gitu. Dilaporin ke guru misalnya kayak gitu ya, atau diskors. Memang itu adalah perbuatan yang tidak benar adik-adik. Tapi bagi kita untuk ngejudge seseorang, menilai seseorang bahwa seseorang itu berdosa atau enggak, kita ini seperti orang Farisi ini si Simon. Nah, ternyata apa adik-adik jawaban Tuhan Yesus? Di sini menarik ya, Tuhan Yesus pakai perumpamaan orang yang berhutang. Ada orang yang berhutangnya banyak, terus ada orang yang berhutangnya sedikit. Nah, misalnya adik-adik nih, adik-adik berhutang tuh artinya minjem. Misalnya adik-adik itu minjem pensilnya teman adik-adik. Lupa dibalikin dah tuh pensil. Hilang kan? Adik pinjem terus hilang, terus pas mau pulang ditanya sama temannya, pensilku tadi mana ya gitu. Adik-adik kalau nggak bisa balikin rasanya apa sih? Takut, ngerasa bersalah, berdosa banget kan sama teman-teman adik-adik. Oke, kakak tanya deh, misalnya ada 2 reaksi. Kalau teman adik-adik bilang kayak pokoknya aku nggak mau tahu, balikin gitu, itu gimana perasaan adik-adik? Aku tuh pernah kayaknya ya waktu kecil kayak gitu, dan aku masih ingat bahwa perasaan aku rasakan adalah takut, cemas,
udah mau nangis aja deh, karena ya emang nggak tahu itu pensilnya kemana gitu kan, bukannya aku curi gitu, nggak bisa aja balikin. Terus yang kedua, tapi kalau teman kita bilang, oh ya udah deh, nggak apa-apa Karen, itu cuma pensil gitu, kamu nggak perlu balikin ke aku. Wah, aku rasanya walaupun memang aku bersalah dan aku merasa bersalah, tapi aku merasa sukacita gitu kan. Kalau wah ternyata temen aku nggak marah, walaupun itu karena lalai ya adik-adik, kita tetap sebenarnya nggak boleh sih nggak bertanggung jawab gitu. Tapi kalau itu sampai terjadi, pasti kita merasa senang, kita merasa sukacita. Sama adik-adik, ketika tadi Tuhan Yesus ngelihat ya bahwa Simon itu udah banding-bandingin, wah gila deh Tuhan Yesus jago banget ya, pokoknya mantap. Dia tahu apa yang ada di pikiran kita nih. Makanya kalau sekarang adik-adik lagi ada yang rebah-rebahan, Tuhan Yesus tuh bisa tahu ya kan. Tapi intinya adalah Tuhan Yesus tahu, pertama tahu isi hati manusia. Terus kedua adik-adik, Tuhan itu gak pernah menimbang siapa yang dosanya lebih banyak, siapa yang dosanya lebih sedikit. Sama seperti perempuan ini, Tuhan Yesus itu tidak menimbang apakah dosanya Simon ataukah dosanya Simon yang lebih berat atau yang lebih ringan. Tapi yang Tuhan Yesus minta adalah apa? Adalah kita yang menyambut dia ya kan, yang menangis, menyesali. Aku sebenarnya gak bisa bilang bagaimana perasaan perempuan ini, kenapa dia menangis ya. Tapi kita yang menangis menyesali dosa kita, kita yang mencium, kita yang menghadap Tuhan Yesus justru lebih berkenan. Dan dia gak lagi ngelihat nimbang-nimbang kayak yang si A, aku lebih suka si B karena dia itu lebih dikit dosanya. Enggak, tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita datang kepadanya dan minta ampun dan memberikan diri kita untuk melayani dia dengan sebaik-baiknya. Adik-adik mungkin bisa tahu ya kalau misalnya minyak wangi itu meminyaki kaki seseorang yang datang ke rumah kita. Di zaman dulu itu dianggap sebagai penghormatan terhadap tamu gitu ya. Nah, bagaimana perempuan ini yang dianggap paling berdosa ini justru datang dan menyambut Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya dibandingkan orang yang mungkin menurut kacamata kita, kacamata masyarakat, dia tidak seberdosa itu gitu adik-adik. Nah, berarti pertanyaannya tinggal kepada kita gitu kan. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengampuni. Pertanyaannya, maukah kita datang kepada Yesus untuk minta pengampunan dosa? Nah, mari kita baca adik-adik ya dari Markus 2 ayat 10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Udah ada kamera. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga adik-adik boleh ngerti apa yang sekarang disebut sebagai perumpamaan dan bagaimana penghapusan dosa yang telah Tuhan berikan dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sekarang kita akan angkat pujian Terpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Oke adik-adik, kita akan segera menutup ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah, Kakak Karen mau mengingatkan adik-adik yang mungkin waktu itu belum mengirimkan lagu ya. Jangan lupa ada satu lagu lagi yang belum adik-adik sampaikan. Nanti linknya akan kita taruh di kolom di deskripsi di bawah. Silahkan dicek, nanti adik-adik boleh kirim ke kakak-kakak sekolah minggu paling lambat tanggal 1 Juli. Oke, karena kita akan tampilkan pada tanggal 4 Juli.
Oke, kita akan segera menutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan, bagaimana Engkau mengampuni orang-orang yang berdosa Tuhan, bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan tidak habis-habisnya berikan buat kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk para dokter, untuk keluarga kami, untuk semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh jauhkan dari virus yang sedang melanda dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin mengalami kesakitan Tuhan, baik karena perang, karena bencana alam. Kira Tuhan berikan kesembuhan dan penghiburan kepada mereka ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kira Tuhan boleh sertai kami dalam keseharian kami. Boleh Tuhan pertemukan kami dengan teman-teman yang baik, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita akan nyanyikan dapat terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan stay healthy ya.